channel Martian Bagas Kurniawan. Ulas berita politik hangat yang terjadi di dekat-dekat ini. Anies Baswedan terjerat hutang piutang 50M dengan Sandiaga Uno. Sangat lucu sekali ketika Anies Baswedan mau mencalonkan diri di dalam Pilkada DKI Jakarta pada waktu 2017 yang lalu. Anies Baswedan mengaku bahwa dirinya siap. Bahkan kesiapan itu hingga dengan cara apapun dilakukan oleh Anies Baswedan. Sampai hutang loh ya. Ini nyalon gubernur DKI Jakarta, baru gubernur hutangnya sudah 50M. Lah, dengan ini Anies mengingkari janjinya pula dengan Pak Prabowo Subianto. Dalam perjanjian yang diungkap Sandiaga Uno kemarin bahwa Anies Baswedan tidak akan mencalonkan diri ketika Pak Prabowo itu nyapres atau nyalonkan diri sebagai presiden yang akan datang. Namun tim dari Anies juga sangat menolak itu semua. Karena apa? Perjanjian dibuat di tahun 2017 dan itu untuk tahun 2019 katanya tim Anies. Namun perjanjian tetap perjanjian sampai kapanpun. Ketika Pak Prabowo naik nyapres, Anies tidak akan. Namun ini akan diingkari oleh Anies Baswedan di tahun 2024 nanti. Dengan sekarang posisi Anies yang telah dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat dan juga PKS, dia terlalu pede mau mencalonkan diri. Gimana kelanjutannya? Wong nyalon gubernur DKI Jakarta aja hutangnya 50M, 50 meter itu hutang sama wakilnya Pak Sandiaga Uno. Lah, lalu besok nanti ketika nyapres sungguhan mau hutang siapa lagi? Wong hutang itu aja belum dibayar, kok mau nyalon lagi? Akankah Demokrat, PKS dan juga Nasdem sebagai partai pengusung koalisi perubahan ini mau membiayai Pak Anies? Sedangkan kalau kita lihat kenapa Nasdem selalu menggembor-gemborkan Anies Baswedan dimulai bulan Oktober tahun lalu 2022. Namun ternyata dalam surveinya tidak ada efek apapun di dalam Nasdem. Mungkin keinginan Pak Surya Paloh, Bapak Brewo yang kita ketahui ini ingin mendongkrak suara Nasdem melalui deklarasi Anies Baswedan. Dalam kenyataannya, suara Nasdem di dalam survei masih sama dan stagnan segitu-gitu aja, tidak ada perubahan sama sekali. Lah, terus kemudian yang di Demokrat ataupun PKS juga di dalam surveinya juga sama, stagnan. Namun ini akankah diteruskan oleh Pak Surya Paloh dengan melihat realita yang telah dibocorkan oleh Sandiaga Uno ini? Hutang 50M itu enggak sedikit loh bro. Untuk nyalon DKI saja, DKI Jakarta saja, hutang apalagi untuk mencapreskan besok. Lah, bagaimana? Lantas perjanjian tersebut jika Anies Baswedan mengingkari? Atau coba kasih komentar di bawah. Cukup sekian dari saya. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Ini perlu saya tegaskan. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita.
Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada, yang eksis itu bukan hanya harus bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Nasdem berpikir seluruh institusi partai politik harus diajak dalam satu genggaman kerjasama bersama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Memang itulah sesungguhnya